kalau undang-undang diciptakan oleh DPR bersama Presiden, itu diciptakan ketika dia menciptakan supaya hukum itu berpihak kepada keadilan pro kepada rakyat miskin, kan di situ pro kepada budaya. Pada awal tahun 2022, tepatnya Senin 31 Januari 2022, Universitas Marwadewa menganugerahkan seorang guru besar baru di bidang ilmu hukum. Dialah Profesor Dr. Andes Iwayan Wiste Astara SH MH MPhum. Guru besar ke-14 di lingkungan Universitas Marwadewa ini menyampaikan orasi ilmiah berjudul Pertarungan Politik Budaya dan Politik Hukum dalam Pengelolaan Ekowisata Berbasis Filosofi Trihitekarana, sebuah refleksi. Saudara, pada resensi kali ini kita akan coba bahas 3 hal. Nilai budaya atau kearifan lokal apa yang mendasari pengembangan ekowisata Bali? Bagaimana model ekowisata Bali yang telah berkembang? Serta kebijakan hukum apa yang perlu dikembangkan untuk membangun ekowisata Bali? Terima kasih Prof berkenan menerima kami dalam wawancara ini. Kita ketahui bahwa jenis pariwisata yang dikembangkan di Bali adalah pariwisata budaya, yakni pariwisata yang mengandalkan aspek-aspek budaya sebagai modal utamanya, termasuk karya arsitektur, museum, dan seni budaya lainnya. Dalam orasi Prof Visna dibahas mengenai hubungan antara politik hukum dan kebudayaan terkait dengan pengembangan ekowisata di Pulau Bali. Bisa Prof jelaskan lebih lanjut apa maksud politik hukum dan kebudayaan ini, dan nilai budaya atau kearifan lokal apa yang mendasari pengembangan ekowisata di Bali? Kalau kita perhatikan, belajar dari konsep dari Kunchorningrat, memang di kebudayaan itu ada wujudnya, ada sistem ide, ada nilai di situ, kemudian ada perilaku, kemudian budaya fisik atau artefak. Di sini kalau hukum itu masih masuk, bisa ada masuk ke nilai budaya, bisa nilai budaya. Nah, berkait nilai budaya, bagaimana nilai kearifan lokal Trihitekarana ini bisa memberikan spirit untuk perkembangan Bali berkaitan dengan pariwisata budaya. Nah, ini harus ditata. Kemudian bagaimana hukum korelasinya di situ. Nah, hukum mestinya mendesain yang dalam ilmu hukum di situ ada teori Waskipon, Law Astro Social Engineering, kemudian dilanjutkan ada teori hukum pembangunan dari Mokhtar Kusumaatmadja. Nah, bagaimana kalau saya ingin melihat ada hukum bermakna budaya? Saya sebagai hukum bermakna budaya, bagaimana budaya yang ada di Bali itu harus dilindungi dari dalam hukum kebijakan publik. Nah, disinilah yang harus kita pahami bahwa nilai-nilai budaya yang hidup di Nusantara ini itu kita gali, kita lindungi, jangan sampai negara lain mengklaim nilai-nilai budaya di situ. Khusus untuk orasi di sini saya fokus ke pada nilai budaya yang terkait dengan Trihitekarana. Ya, di situ semua paham tentang Trihitekarana, hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan manusia. Ini harus harmonis. Prof, pada dasarnya ekoturism yang akan dikembangkan di Bali adalah sebagai counter terhadap pariwisata massal atau mass tourism yang cenderung eksploitatif terhadap alam. Jadi pantai, hutan, bahkan pesisir itu bisa dilahap oleh mass tourism ini. Dan hukum seperti apa yang akan dikembangkan agar ekowisata di Bali benar-benar bisa memelihara
atau melestarikan alam dan budaya Bali? Pariwisata memang terutama mass tourism itu adalah mengeksploitasi, kan di situ ini di pertimbangan jalan satu pihak ada eksploitasi budaya termasuk tanahnya, kemudian bisa hutannya, bisa apanya tukat di Bali disebut tukat, itu sungai kecil itu bisa ditutup dan lain-lain. Ini kemudian termasuk tempat pemelisan bisa diklaim oleh investor sebagai pengelola mass tourism. Nah, di satu sisi itu kedua di sisi lain kita mempertahankan budaya, karena pariwisata itu rakus akan alam tadi sudah sampaikan, kemudian dieksploitasi. Nah, ini yang harus bagaimana pemerintah mengelolanya pasti dengan aspek hukum kebijakan, supaya tradisi di Bali, budaya, nilai-nilai itu tidak jatuh ke tangan investor dan diklaim bahkan oleh negara luar, kan gitu. Dari sinilah yang semestinya harus dibuatkan payung hukum. Pariwisata budaya Bali telah berkembang sejak zaman Belanda, yaitu sejak dekade 1920-an, di mana aspek kebudayaan Bali sebagai modal utamanya. Nah, di sini segala bentuk tradisi dan budaya Bali perlu dirawat, dipertahankan, diinventarisasi lebih lanjut. Kebudayaan Bali juga perlu terus dikuatkan dan dilestarikan dengan dukungan instrumen hukum yang memadai. Dalam konteks ini, hukum itu diciptakan oleh manusia. Siapa yang menciptakan? Kalau undang-undang diciptakan oleh DPR bersama Presiden. Itu diciptakan ketika dia menciptakan supaya hukum itu berpihak kepada keadilan pro kepada rakyat miskin, kan di situ, pro kepada budaya kita. Petugas nanti seorang DPRD bagaimana menginventarisasi persoalan-persoalan budaya berkaitan konteks pariwisata. Kemudian hukum ini harus mendesain untuk kesejahteraan manusia Bali.